Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Istanto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum klinis, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul kekerasan orang tua terhadap anak. Jadi permasalahan yang ada di kasus ini adalah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan seorang ibu terhadap anak perempuannya yang diperkirakan berusia sekitar 9 tahun di Kota Malang. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sang ibu mendorong anaknya keluar dari mobil hingga terjatuh di jalan. Meskipun sang anak berusaha masuk kembali ke dalam mobil, tindakan kekerasan ini terjadi di ruangan publik dan menimbulkan kecaman luas dari masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI menyoroti bahwa kekerasan seperti ini, apalagi dilakukan oleh orang tua di tempat umum, dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang pada anak seperti trauma dan depresi. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari kekerasan, serta kegagalan orang tua dalam menjalankan peran sebagai pelindung dan pendidik anak dengan cara yang tepat dan tanpa kekerasan. Legal standing yang ada di kasus ini, yang pertama, status korban sebagai anak, yang dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik atau psikis sesuai dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan kekerasan oleh orang tua termasuk pelanggaran berat karena orang tua wajib melindungi anak, terdapat di pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang kedua, kewajiban negara. Yang pertama, polisi berwenang menyelidiki tanpa menunggu laporan, terdapat di pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak karena kekerasan terhadap anak merupakan delik aduan absolut. Dan yang kedua, KPAI berkoordinasi dengan kepolisian untuk identifikasi pelaku dan lokasi kejadian. Penyelesaian hukum yang ada di kasus ini yaitu yang pertama, melalui proses pidana. Pelaku dapat dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 3,5 tahun dan atau denda 72 juta untuk kekerasan fisik. Jika korban mengalami luka berat, sanksi meningkat menjadi 5 tahun penjara dan atau denda 100 juta. Terdapat di dalam pasal 80 ayat 2. Faktor pemberatan berlaku karena pelaku adalah orang tua kandung korban. Dan yang kedua, melalui perlindungan korban. Pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua melalui gugatan perdata oleh keluarga atau lembaga perlindungan anak. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta korban berhak mendapat pendampingan psikologis dari negara. Itu terdapat di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga, melalui pertimbangan sanksi. Hakim harus mempertimbangkan efek jera dan perlindungan anak, menghindari sanksi ringan yang tidak memenuhi tujuan pemidanaan, serta putusan harus sejalan dengan putusan MK yang menegaskan bahwa kekerasan demi pendidikan tidak dapat dibenarkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.